dan buku yang komunikasi itu. Saya masih Ya, penasaran dengan kalimat itu. Bisa mm-mm. dijelaskan lebih lanjut? Ya, jadi kan sekarang ini banyak banget ya, tadi saya sampaikan di awal orasi bahwa banyak permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang ujungnya itu selalu sampai pada kalimat, wah masalahnya ada di komunikasi gitu ya, Mhm. seolah-olah semua hal itu terjadi karena itu. Jadi buku ini kemudian saya tulis untuk kenapa kejadian seperti itu, kenapa orang kemudian banyak mengalami masalah komunikasi, padahal berkomunikasi itu kan sudah ya dari kecil kita lakukan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi kenyataannya selalu saja ternyata kita menemukan orang tua kepada anak rasanya sudah mengatakan, menyampaikan banyak hal, tapi ternyata juga kok masih nggak nyambung, suami istri Mhm. masih nggak nyambung gitu ya. Dosen kepada mahasiswa kadang-kadang juga salah interpretasi itu dalam konteks antar pribadi. Nah, ilusi komunikasi itu saya sebut kejadian seperti tadi itu saya sebut ilusi komunikasi. Jadi ketika kita merasa sudah berkomunikasi tapi ternyata itu bukan komunikasi karena baru kita ngomong aja sepihak, tidak mau berusaha mengerti, bahkan kadang-kadang kita tidak ngecek dulu kebenaran informasi yang kita bagi gitu ya. Atau kita memiliki pemaknaan yang berbeda karena kita punya pengalaman berbeda. Saya bilangin anak saya jangan pulang malam, karena zaman dulu saya jam 9 aja udah malam banget gitu kan. Nah, sementara anak-anak hidup dalam konteks sekarang ketika jam 9 itu ibaratnya mereka belum ngapa-ngapain. Nah, jadi menggunakan model helikal ini gitu ya, saya ingin mengajak bersama-sama mengingat lagi bahwa komunikasi itu bukan peristiwa yang tunggal. Artinya peristiwa yang terjadi hanya hari ini. Tapi komunikasi itu juga ditentukan oleh apa yang pernah kita alami sebelumnya, kemudian akan juga dibentuk oleh apa kepentingan kita di masa yang akan datang, itu akan menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan helikal ini, termasuk ketika saya ngobrol sama Mas Trisno, misalnya Mas Coki ya, loh kenapa sih saya yang ditanya nih? Jangan-jangan karena punya pengalaman sebelumnya atau ada referensi sebelumnya gitu. Tapi kalau kita hanya berkomunikasi berdasarkan apa yang kita alami hari ini, bisa jadi banyak miss-nya. Kayak tadi misalnya di dalam rumah, kok bisa ya istri saya bisa marah-marah banget cuman karena masalah dikomentari masakannya kurang asin. Kok bisa ngamuknya seperti itu gitu ya. Mhm. Nah, tapi kalau kita pakai helical model, kita akan bisa melihat, oh ternyata istri saya sebenarnya marahnya bukan karena saya bilang makanan yang gak enak, tapi itu udah akumulasi. Misalnya sejak kemarin itu dia udah capek, dia sudah mengerjakan Mhm. banyak hal, ada yang tidak puas. Jadi kalimat kita kemudian seolah-olah hanya menjadi pemicu kemarahan yang luar biasa. Jadi dengan helikal itu kita ingin mencoba, oh hari ini ternyata bisa jadi itu implikasi dari hari-hari kemarin. Termasuk kalau kita punya kepentingan di masa yang akan datang. Saya sama Mas Oki punya kepentingan di masa yang akan datang. Jadi meskipun saya punya ganjalan, saya akan berbaik-baik gitu kan. Mhm. Iya, iya, iya. Jadi komunikasi kita hari ini ditentukan atau dipengaruhi oleh yang kemarin dan yang akan datang. Dan itu sebenarnya ada dalam semua konteks keluarga, kelompok, interpersonal gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, ya hendaknya kita ingat, oh ini jangan-jangan saya melarang anak saya jangan Mhm. pulang jam 9 karena pengalaman saya dulu Mmm. ketika masih sepi, kendaraan masih kurang, lampu-lampu mungkin belum banyak di Iya. jalan ya. Kalau sekarang jam 9 masih ramai banget, Mhm. saya nyuruh anak saya jam 9 ada di rumah, mungkin udah nggak kontekstual lagi. Akhirnya yang terjadi bentrok terus sama Iya. anak gitu. Kemudian Nah, waktu yang terbaik untuk berkomunikasi ada nggak sih? sebenarnya setiap saat Setiap saat ya? gitu. Tapi pada saat setiap saat itu juga kita perlu melihat tanda-tanda nih Mas. Oh. Karena seperti tadi komunikasi tidak hanya terjadi dalam ruang statis, ruang vakum gitu ya. Mhm. Tapi dipengaruhi juga ini moodnya lagi bagus nggak gitu Oh. kan. Apakah kalau saya menyampaikan ini sekarang, ini akan menimbulkan masalah di belakang atau malah jadi berantem gitu ya. Mhm. Atau ini waktu yang cocok. Oh, jadi untuk mengawali komunikasi juga perlu kita tahu orang yang akan kita ajak komunikasi gitu ya? Betul, iya jadi yang selama ini kan kita lebih banyak ingin didengarkan tapi nggak mau Mhm. mendengarkan. Oh. Kadang-kadang masalah besar komunikasi juga adalah saya bertanya, saya mendengarkan kelihatannya Heeh, heeh. saja, tapi dalam pikiran yang ada dalam pikiran kita cuman bagaimana kita bisa segera menjawab, bukan Mhm. memahami apa yang disampaikan. Mhm. Jadi baru teman bicara aja kita udah dalam hati udah punya jawaban.
Aha. Ibaratnya kan, berarti kita nggak mau tahu dia mau bilang apa. Yang penting saya nanti jawabannya ini. Nah itu bakalan calon ilusi komunikasi banget itu, bahwa kita merasa sudah berkomunikasi tapi sebenarnya nggak berkomunikasi. Baik, Iya. terima kasih sekali ini penjelasannya untuk hari ini. Bu. Udah dapat bukunya belum? Belum dapat Belum. Bu. Nanti saya coba lihat di tas kalau ada. Ada kasih. bukunya. Ada dong. Kan ini semua peserta, terutama karena memang namanya juga baru launching ya, saya terbatas. Semua tamu, senat, VIP, dosen-dosen itu saya prioritaskan dapat semua. Berarti sudah ada bukunya Bu. Sudah. Saya kira mau diterbitkan kapan ya gitu. Sengaja hari ini menandai. Oh gitu baik. Terima Makanya, kasih. jadi kalau itu buat kenang-kenangan juga. Siap, berarti boleh nih masih ada kalau siap. Terima